Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan bangga kami mempersembahkan 20 herbal antibakteri alami. Silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe, sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat menyaksikan. Antibiotik adalah molekul, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan proses infeksi oleh bakteri. Kali ini kita akan bahas antibiotik alami. Penjelasan tiap item ada pada videonya masing-masing. Yang pertama adalah matikan kebo atau Euphorbia hirta. Ekstrak etil asetatnya mengandung senyawa golongan terpenoid dan flavonoid, efektif untuk bakteri Mycobacterium. Matikan kebo digunakan untuk mengatasi masalah pernapasan. Yang kedua adalah daun suci, yang biasa digunakan sebagai pewarna kue klepon. Pleomete angustifolia mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol yang bersifat sebagai antibakteri. Digunakan untuk mengatasi tipes dan juga berbagai penyakit bakteri lainnya. Yang ketiga adalah lidah mertua atau Sansevieria. Kandungan Sansevieria yang memiliki aktivitas farmakologi adalah saponin, tanin, flavonoid, dan glikosida. Ekstrak tanaman ini memberikan aktivitas antibakteri, anti-alergi, anti-afliaksis, dan lain-lain. Yang keempat adalah daun pandan. Mirip dengan daun suci, daun pandan berfungsi sebagai antibakteri karena mengandung bahan aktif flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Di antaranya untuk mengatasi Lactobacillus acidophilus. Bahan kelima adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja, akar dan daunnya mengandung saponin, polifenol, alkohol, dan fenetil alkohol. Bermanfaat di antaranya untuk disentri, radang saluran pernafasan, TBC, dan kencing nanah. Bahan keenam adalah jahe. Hasil penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2017 pada jurnal International of Molecular Science menunjukkan kemampuan jahe untuk melawan berbagai jenis bakteri. Bioaktif pada jahe sangat kuat, memiliki sifat antimikroba. Bahan ketujuh adalah kunyit. Kandungan kurkumin pada kunyit bersifat sebagai antioksidan, juga sebagai anti radang, dan sebagai penangkal radikal bebas. Kunyit juga dapat sebagai antibakteri dan jamur serta tumor pada sel. Bahan kedelapan adalah kencur. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science mengatakan bahwa ekstrak kencur memiliki kandungan zat sitotoksik dan antibakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Di antaranya menghambat bakteri Staphylococcus aureus, bakteri penyebab congek. Bahan kesembilan adalah bawang merah atau bawang berbes. Bawang berbes kaya akan senyawa sulfur terapeutik yang disebut cysteine, sulfoxid, selain mengandung flavonoid sebagai antibiotik yang luar biasa. Dan bahan ke-10 adalah bawang putih alias garlic. Sebuah studi tahun 2011 American Society for Microbiology menemukan bahwa konsentrat bawang putih efektif melawan bakteri. Dosis sebanyak 2 siung per hari sebagai dosis yang aman. Bahan ke-11 adalah bunga kencana wungu yang mengandung
senyawa alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, dan tanin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kencana wungu berpotensi sebagai antibakteri. Selanjutnya adalah bahan ke-12, bunga telang, Clitoria ternatae. Ekstrak bunga telang mengandung senyawa aktif antibakteri flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan lain sebagainya. Ekstrak bunga telang menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Bahan ke-13 adalah bunga jenger ayam. Ekstrak bunga ini dapat menghentikan pertumbuhan Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Candida albicans yang menyebabkan berbagai penyakit, congek, keputihan, dan penyakit kulit. Dan inilah bahan yang ke-14, kayu manis. Cara mencegah infeksi bakteri adalah dengan menggunakan kayu manis. Kayu manis mengurangi jumlah gula dalam darah dan mengobati infeksi bakteri. Sedang bahan ke-15 adalah sirih hijau. Efek antibakterinya melawan Staphylococcus aureus, sehingga digunakan sebagai obat pembersih mata, menghilangkan bau badan, mimisan, sariawan, pendarahan gusi, batuk, bronkitis, dan keputihan. Sedang bahan yang ke-16 adalah sirih merah. Sirih merah mengandung banyak antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Efektif terhadap Streptococcus viridans, penyebab radang selaput jantung. Selanjutnya adalah bahan yang ke-17, bunga kana merah. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak daun kana merah dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab congek atau otitis media suppuratif kronika. Untuk bahan yang ke-18 adalah bunga soka. Berdasar hasil penelitian, ekstrak bunga soka dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bahan ke-19 adalah cengkih. Hasil penelitian menemukan bahwa ekstrak air cengkih efektif untuk melawan berbagai jenis bakteri termasuk Escherichia coli yang dapat menyebabkan diare. Dan inilah bahan ke-20 yang difirmankan dalam Al-Quran, madu. Mengutip Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, madu mengandung hidrogen peroksida bersifat antibakteri. Juga kandungan gula yang tinggi dapat menghentikan pertumbuhan bakteri tertentu. pH yang rendah menarik kelembapan bakteri sehingga bakteri mengalami dehidrasi dan mati. Demikian pemaparan kami tentang 20 bahan antibiotika alami. Di channel ini Anda juga dapat menonton 15 anti nyeri alami atau 15 analgetika alami. Untuk meningkatkan hubungan suami istri, Anda pun dapat menonton Sehat Raga, Seks Perkasa, tentunya dengan bahan-bahan yang murah dan mudah. Bagi Anda yang ingin cepat punya momongan, tonton di pelengkap Istri Cepat Hamil. Terima kasih.